saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datang. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Pegang erat-erat, paham yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Ada beberapa pertanyaan yang sempat diajukan kepada Al-Fakir dari beberapa teman terkait dengan masalah tradisi tahlilan, di mana ketika ada orang wafat meninggal dunia, biasanya keluarganya ini mengadakan acara selamatan dari malam pertama hingga malam ketujuh, atau yang dikenal dalam istilah tradisi orang Madura sapeto-peto. Pertanyaan yang diajukan kepada Al-Fakir pertama terkait dengan dalil tradisi tahlilan. Apakah memang ada atau ditemukan tradisi tahlilan sejak zaman Rasulullah atau para sahabat? Dalam hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama, kita tidak menemukan secara khusus dalil yang menunjukkan adanya tradisi tahlilan secara khusus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, besar kemungkinan disebabkan pada zaman Rasulullah, para sahabat dan Nabi lebih sibuk mengerjakan hal-hal yang jauh lebih penting, seperti penyebaran Islam ke berbagai daerah dan pengajaran pokok-pokok agama yang lebih penting untuk dikenalkan kepada masyarakat daripada tradisi-tradisi tahlilan semacam ini. Namun, setelah Islam tersebar cukup luas dan peperangan berakhir tambah sedikit, para sahabat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ternyata juga mengerjakan tradisi tahlilan ini. Dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ini dijelaskan bahwa para sahabat itu sejak zaman dulu biasa melakukan pembacaan Al-Quran dan sedekah untuk orang yang telah wafat mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh. Alasannya kenapa? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ahli kubur atau orang-orang yang ada di dalam kuburan ini yuftanuna sab'ata ayyam. Mereka akan dicoba atau diuji selama 7 hari, mendapatkan pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi siksa kubur dan fitnah kubur itu sangat dahsyat terjadi di hari pertama sampai hari ketujuh. Dari situlah kemudian para sahabat sejak zaman dulu biasa bersedekah, biasa membaca Al-Quran di kuburan-kuburan orang yang meninggal sebagai bentuk kiriman pahala terhadap orang-orang yang meninggal ini, agar hidupnya di alam kubur ini biar lebih tenang. Lambat laun tradisi semacam ini berubah, prakteknya saja, tapi pokok ajarannya tetap sama, tetap bersedekah dan tetap membacakan surat-surat, ayat-ayat Al-Quran terhadap orang yang telah wafat. Hanya tidak dilakukan di kuburannya, tapi dilakukan dari rumah duka atau dari rumah orang yang meninggal dunia. Dari hadis ini jelas bahwa tradisi tahlilan itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawanya ini jelas mengatakan bahwa di zaman beliau saja di Mekah itu masih biasa terjadi
tradisi tahlilan sampai hari ke-7. Sudah biasa terjadi semacam ini. Hanya lambat laun kemudian sedikit perubahan berkurang orang yang melakukan tahlilan. Hal ini mudah sebenarnya. Kalau kita mau mengetahui hukum tahlilan itu sebenarnya bagaimana. Karena di dalam tahlilan ini sama sekali tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tidak terjadi hal-hal yang mungkar. Di dalam tahlilan itu ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ada pembacaan sholawat, ada pembacaan zikir-zikir yang lain, ada bentuk silaturahmi antar satu jemaah tahlil dengan jemaah yang lain. Ada sedekah yang dilakukan oleh keluarga orang yang wafat terhadap para jemaah tahlil. Ini semua kan perbuatan-perbuatan baik. Karena ini semua adalah perbuatan-perbuatan baik, maka tentu hukumnya pun berubah menjadi baik. Bagaimana mungkin perbuatan baik bergabung dengan perbuatan baik yang lain, kok hukumnya bisa berubah menjadi perbuatan buruk. Tapi kemudian ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mungkin iya untuk urusan bacaan-bacaan tahlilannya bisa diterima, bahwa bacaan-bacaan tahlilan ini perbuatan-perbuatan baik. Tapi untuk masalah sedekah mayit, sedekah dari orang yang dari keluarga mayit, ini kan tetap hal yang tidak baik. Terbukti Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan keluarga Ja'far makanan. Hal ini beliau sampaikan ketika sahabat Ja'far ini terkena musibah, salah satu keluarganya wafat. Nah ini ternyata para tetangganya yang diminta oleh Rasulullah untuk membuatkan suguhan terhadap keluarga Ja'far. Bukan keluarga Ja'far membuat suguhan untuk para tetangganya. Nah praktek yang ada dalam tahlilan kan justru keluarga mayit yang sibuk membuat makanan bagi para jemaah tahlil. Dan bagaimana dengan ini? Memang betul secara sosial atau secara hati nurani harusnya orang yang terkena musibah itu kita bantu, bukan justru kita beratkan. Jadi seharusnya memang orang-orang yang ada di sekitar keluarga orang yang meninggal ini yang membantu membuatkan makanan. Namun praktek yang ada di masyarakat kita sebenarnya sudah seperti itu. Meski pekerjaannya dilakukan di rumah orang yang meninggal dunia. Yang membuat makanan tetap para tetangganya. Bahkan yang membawa makanan juga para tetangga. Bawa beras, bawa uang, bawa makanan, ikan, daging, dan lain sebagainya. Diolah di rumah orang yang meninggal dunia. Tapi kan tetap saja dalam ulama-ulama fikih misalnya dijelaskan bahwa membuatkan makanan dari keluarga mayit itu hukumnya tidak baik. Oh ini tidak bisa diartikan mutlak sedemikian. Karena yang dimaksudkan membuatkan makanan dari keluarga mayit terhadap para pentakziah ini dianggap perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang makruh itu ketika memang tidak ada alasan lain di balik membuatkan makanan ini, murni sebagai bentuk kumpul-kumpul saja akhirnya diberi makanan. Perbuatan yang semacam ini oleh para ulama kita dianggap bagian dari niyahah atau bagian dari meratapi mayit. Kalau tujuannya adalah mensedekahkan bagi mayit, membuat makanan karena orang-orang yang hadir mendoakan mayit, membacakan ayat-ayat suci untuk mayit, pahalanya dihadiahkan untuk mayit, kok mereka kemudian diberi makanan atas perbuatan ini? Maka ini oleh para ulama dihukumi tidak masalah, tidak apa-apa, tidak berhukum makruh. Hal ini ditegaskan di dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani ini begini.
Wa amma ma yasna'uhu aqaribul mayyit minat ta'am wa jam'in nasi alaihi fa in kana li qiraati Qur'anin wa nahwiha mimma yurja khairuhu lil mayyit fala ba'sa bihi. Adapun membuatkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit dan mengumpulkan orang-orang untuk memakan makanan-makanan tersebut, jika membuat makanan ini bertujuan karena mereka yang kumpul-kumpul ini baca Quran atau baca bacaan yang lain dari perbuatan-perbuatan yang diharapkan menambah kebaikan kepada mayit, maka perbuatan ini tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya tradisi yang ada di masyarakat kita itu bukan niyahah atau bukan yang dimakruhkan seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab pada biasanya. Tidak seperti itu. Karena yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dihukumi makruh itu murni kumpul-kumpul saja. Artinya murni hanya sekedar meratapi mayit yang sudah meninggal dunia sambil dengan makan-makan. Prakteknya kan makan-makannya di masyarakat ini ada setelah bacaan-bacaan Quran, setelah bacaan-bacaan tahlilan. Nah, perbuatan-perbuatan semacam ini sah-sah saja untuk dilakukan, sama sekali tidak berhukum makruh karena memang bermanfaat bagi para mayit, orang-orang yang telah wafat. Kembali kepada dalil yang tadi, para sahabat pun sejak zaman dulu sudah biasa melakukan bacaan Al-Quran dan sedekah atas nama mayit. Jadi ini sebenarnya hanya beda konteks saja dengan keterangan yang mengatakan makruh atau hadis yang menjelaskan isna'u li Ali Ja'far to'ama. Jadi praktek tradisi tahlilan, suguhan tahlilan yang ada di masyarakat kita itu tidak masuk dalam hadis isna'u li Ali Ja'far to'ama. Sehingga berhukum makruh. Jadi pemahamannya saja yang perlu dijelaskan. Kadang orang ini nggak tahu praktek di lapangan, nggak pernah ikut tahlilan, kok moro-moro ingin menyalahkan suguhan yang ada di dalam tahlilan. Suguhan yang ada di dalam tahlilan itu murni karena bacaan Quran, bukan untuk meratapi orang yang telah meninggal dunia. Jadi mari kita tetap lestarikan apa yang sudah menjadi tradisi baik di masyarakat kita, jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham yang baru datang yang ingin merubah ajaran-ajaran yang baik yang sudah dibangun pondasinya secara kokoh oleh para ulama-ulama kita, para kiai kita sejak zaman